Dari jauh si kapal Banten, patah tiang tali kemudi. Dari jauh kita datang, mudah-mudahan tambah rezeki. Beli kue talam di Cipanas, kejauhan, di panas banget. Yang jawab salam semangat, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala, amma ba'du. Segenap para masyayikh, para tokoh sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, para pecinta-pecinta Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus salam ta'zim penuh penghormatan dan cinta Al-Fakir haturkan untuk yang mulia Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas. Kita doakan semoga Allah jaga beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah bahagiakan beliau dunia akhirat. Para alim ulama, sahibul fadilah, yang mulia ayahanda Bapak Kiai Haji Abuya Muhammad Aziz Muslim, ayahanda Bapak Kiai Haji Ahya Ulumuddin, Bapak Kiai Haji Amiruddin Sa'id SQ, ayahanda Abuya Kiai Haji Hamzah Rahmat, Bapak Kiai Haji Abdullah. Punten mohon maaf ananda belum sanggup lagi menyebutkan nama guru-guru tercinta, begitu banyak di dalam sana. Mungkin yang tak tersapa, ananda mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun cinta, ta'zim, penghormatan ananda. Kita doakan semuanya, guru-guru kita biar pada sehat badannya, panjang umurnya, barokah rezekinya, manfaat ilmunya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi baru masuk musola ada yang nyeletuk, Ustaz rambutan pentil dong. Dia hafal banget pentil. Jadi udah hafal ya kan. Gak usah ngomong itu dah, kata enggak masalahnya. Iya. Jadi kita di sini cuma pengen ngulas sedikit. Kalau ilmu mah dari Habib udah. Kita kalau ngomong capek nggak Pak? Nyaut ngapa nyaut? Nyaut. Bodoh amat. Kalau ngomong capek semua capek sudah. Ini saya acara udah ke-7 nih Pak. Barusan dari Pandeglang, terus ke Bayuran, Pondok Pinang, kemari. Kalau kagak inget mah nasihat Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Saya nggak bakal begitu sudah, capek. Kalau ngomong lelah, tapi lelahnya kita akan dibalas oleh lillah, insya Allah surga dan jannah. Saya ngomong orang udik aja dah. Orang udik itu ahlal badawi kalau zaman dulu tuh. Dia hidup di atas gunung sudah. Naik ke atas gunung tempat beliau mukim itu 2 jam. Naik ke atas bukit 2 jam, turunnya 10 menit. Kok bisa? Gelinding aja. Itu orang Baduy namanya, ahlal badawi. Latar belakang pendidikannya rendah, kulturnya jauh, kaum marginal, tapi dirangkul semua oleh Rasulullah. Suatu saat Nabi lagi taklim, lagi tausiah. Kalau kata ta'limul muta'alim, kalau guru belum mengajak lu ngomong, jangan ngomong. Kalau guru
belum ngasih kesempatan murid ngomong, jangan ngomong. Kalau kebalikannya, su'ul adab. Tapi Nabi nggak matahin semangat. Lagi tausiah, nyeletuk orang Baduy. Ya Rasulullah, nanya dong. Kalau bahasa kita, lu su'ul adab. Kalau mau nanya, entar, kelar dulu. Jangan main potong aja. Tapi Nabi nggak matahin semangat orang. Nabi itu ramah, nggak marah kan? Oh monggo mas, silahkan. Mau nanya apa? Kalau yang nanya rukun wudhu jelas tuh Ustaz. Nanyanya rukun sholat, rukun puasa jelas, itu mau pakai syariat. Ini kalau bahasa kita nanya buatan-buatan aja. Nanya apa ya saudara? Ya Rasul, kiamat kapan sih kiamat? Kiamat dipikirin. Oh dulu masih mabak maur. Ditanya apa? Kiamat. Ciri orang cerdas menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ente nanya amane kiamat kapan? Ma ista'dadtalah. Dalam satu riwayat ma a'dadtalah. Kalau ente nanya amane tentang kiamat, emang ente udah siap apa? Dijawab sama tu Baduy saudara. La syai', kagak ada modal ya Rasul. Biasa-biasa aja, modal saya cuma satu, uhibbullah wa rasulah. Saya cuma cinta Allah sama cinta engkau ya Rasul. Jadi modalnya apa? Modalnya apa? Cinta. Jadi malam ini judulnya juga Love is Blind. Do you understand what the meaning of that? Wis yes baik, yes baik. Muntah kasih tau, yes baik. Emang apa artinya itu? Salah, dilarang merokok. Itu artinya. Bisa MC. Enggak, ini kopi apa kopi? Saya kemarin masuk rumah sakit Pak. 7 acara sehari, dari subuh air putih, duha air putih, zuhur air putih, mulu dan habis asar karena udah habis maghrib full saudara. Saya habis kasih habis asar, diterima air putih lagi, habis maghrib air putih, peninggalan habis sisa air putih, depan ITC air putih lagi. Emang saya sapi gelombongan. Ini yang begini-begini, yang ustaz-ustaz udah cepat tewas gitu mah. Nggak ada perbaikan gizi. Susu kek. Assalamualaikum. Empal gentong kek tahu ini. Ini air putih lagi aja, ilaha illallah. Bercanda ya mesti. Bercanda. Silakan. Saudara, harusnya 3 hari dirawat. Saya bilang Mas Ustaz sama dokter, dok bisa nggak saya pulang aja? Oh nggak bisa Pak, matanya melotot. Ustaz takut sama dokter lu tuh, bukan sama dokter yang jarum suntik. Gue takut injeksi. Akhirnya karena dokter, saya ingat tuh omongan dari pepatah Arab, bersabarlah terhadap kebodohanmu kalau kau bangkang terhadap nasihat guru. Bersabarlah terhadap penyakitmu kalau kau nggak nurut nasihat dokter. Agama bilang begitu, udah pasrah, injeksi juga. Berapa nih diomelin saya? Saya bilang dokter tahu nggak? Saya ustaz. Dia memohon aja. Apa? Iya ustaz tampal mau begini kan? Akhirnya dia keluar. Cek tuh di buku kehadiran, nama saya dicek, di searching. Ya Allah pas datang cium tangan bawa nasi padang. Terserah Ustaz mau pulang kapan, terserah. Langsung pagi saya ngayam saudara. Padahal sakit, padahal masih biru, padahal lelah saudara. Tapi guru saya Al-Maghfurlah Mu'alim Syafi Hazani anfal, beliau pingsan di rumah sakit Pertamina saudara. Beliau sadar, copot infus, lari ngaji saudara.
begitu. Jadi beliau maunya mati lagi ngaji, apa pulang ngaji atau lagi ngaji. Endah udah. Ini timbang cantangan 7 Rajab kagak sembuh, kagak ngaji. Galatama dokoh banget. Useng. Ada yang tukang mancing guys ini. Saya nggak percaya gitu. Kelihatan soalnya bibirnya kayak mujairah semua ini mah. Bau bocoran semua. Biarin. Tunggu adu itu nanya sama Nabi, kapan kiamat ya Rasulullah? Ente udah siap? Siap sih kagak, tapi cuma punya modal I love you forever. Aku cinta kepadamu selamanya Rasulullah. Maka termaktub dalam hadis sahih, wa anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu ente nanti bakal dikumpulin sama orang yang ente cinta. Ente cinta sama ane cinta sama ente nanti di surga. Kita kumpul di sini sudah bukan karena panitia, bukan karena siapa-siapa. Kita hadir dulu bersembunyi di malam ini karena kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang kata Nabi yang paling beruntung kita. Apa kata Rasulullah? Tuba liman ro'ani wa amalani. Beruntunglah manusia yang pernah melihat wajah saya dan beriman kepada saya. Siapa mereka? Sahabat. Melihat wajah indah Rasulullah dan mereka beriman, itu orang yang paling beruntung. Tapi ada orang yang melihat Nabi gak beriman, gak beruntung, sesat, sial dangkalan, kecubur sumur ketiban timba. Tuh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Tapi kata Nabi ada yang 3 kali beruntungan bang. Thumma tuba liman lam yauni wa Nabi. Tapi beruntunglah, sangat beruntung itu umatku. Mereka akhir zaman belum menyentuh tubuhku, belum pernah menatap wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Sangat beruntung kita. Kalau pakai logika, sahabat pada beriman sama Nabi wajar, langsung diajarin Nabi. Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi ada ahli waris para Rasulullah, para ulama, para habaib sudah, maka kita bisa beriman. Udah kira-kira masuk surga nggak? Susah kayaknya. Nggak susah. Emang nggak bohong. Ini saya ngomong bukan bohong. Kalau saya bohong sambar geledek bareng-bareng mas. Gue juga ogah di bang air putih sambar geledek. Kata Rasul, setiap umatku pasti masuk surga. Enggak semuanya. Kagak semuanya. Ada yang menyantren dulu di Darul Jahannam. Siapa itu saudara? Yang mereka taat kepada saya, cing patuloh, dia masuk surga. Yang maksiat kepada saya, kepada Allah, masuk neraka. Yang di neraka pasti masuk surga. Lama saudara. Ini contoh nih, bokep ya. Lu tahu aja bang. Hadroh. Tangan lu coba lihat tangan. Wah tebal-tebal banget ya. Ahli surga. Hadroh temen gua bang. Lihat gua nggak sih? Itu unti taruh itu. Nih bang di Gandaria, sono ini kan ada juga ya, sono dikit. Hadroh tuh saudara, latihan hadroh kan kalau orang baru latihan hadroh genit-genit banget ya. Habis subuh datang hadroh, habis johor tempat tidur latihan hadroh, sampai sama 12 latihan hadroh, cakep nggak? Asyraqal kaunu batihajan, gubak, cakep nggak? Subuh bokep. Itu tetangga gua. Ini bocah PA nih. Nabi udah senyum-senyum, dinondain lagi. Contoh dosa paling kecil bokep. Lo tawa mulu lo. Nanti di akhirat sudah.
Kan di Quran ada wala taqrabuz zina. Jangan kamu deketin zina. Jangan lu bilang begitu. Kan yang dilarang sama Allah kan zina. Mohon maaf. Yang dilarang kan deketin zina. Berarti zinanya nggak apa-apa. Pahala lu rengat ya. Kalau deketin aja kagak boleh, qiyas aulawi, apalagi ngelakukan. Dilarang sama Al-Quran. Selawatnya bagus, ditumpahkan dengan kenistaan sudah. Tuh, kan dosa tuh. Dilarang sama Allah. Fulan, kata malaikat zamannya, ente divonis masuk penjara jahanam 1 hari. Jangan lo kata yes, jangan bego. Sebab Quran bilang tuh wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi lantaran ente jodoh satu pada baroket, jamaah dari bokep baroket. Dia azab lo sama Tuhan 1 hari itu 1000 tahun sudah. Dipukul, dipalu, dihancurkan, disodok, dihancurkan lagi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan khairaha. Ketika tubuh penghuni neraka hancur, dibikin baru lagi, dikepuk lagi, dibikin baru lagi. Yang suka sodomi, disodok dari tonggirnya, keluar nanah, dibikin baru lagi. Yang suka lihat bokep, dicolok matanya, dibikin baru lagi. Yang suka gibah, ditarik dia lidahnya, dicacak-cacak-cacak, dibikin baru lagi. Yang suka gibah, cewek-cewek statue. Tahu statue apa? Salah, setelan curut. Lu tahu curut kagak? Nih, lihat gua nih. Monyong, sholat gibah nomor 1. Oi. Ziarah Bali Songo, bokoh banget. Ustazahnya diomongin. Saudara yang saya muliakan, nih tadi tuh kata Habib, keberkahan domel dijabut. Angkana murka merajalela. Cek, lau, cek belum turun A3 lau ya. Bang, efeknya dikit bang son. Yang mana sih? Oh ini kameranya. Apaan mesti tolong bawa Habib lah. Efeknya kurang dikit bang. Cek lau. Oke. Thank you for it. Gua tadi mau makan apa sih ya? Inggris baru gua kata nih. Oh saya lupa. Oh pala lu dulen. Saya makan sandwich 2 sama gemblong 3. Menu berapa nih? Saya mau di sini mah jatuhnya mah tuan rumah. Kita biasa di sini ya Pak, ngaji bareng-bareng. Tapi guru kita kayak Jazz Muslim merintah ya kita murid bagaimana guru lah. Mudah-mudahan sih cuma berharap jangan samain mengaji biasa gitu. Enggak bawa-bawaannya, mau susun aja bang lu, amplop wah lu bocah banget. Saya nggak ngomong apa-apa, kayak amplop, nggak boleh gitu dong bang, nggak boleh begitu dong. Saya nih bang asal abang tahu ya, di V1 kalau lagi saya syuting, per 8 menit iklan transfer, HP bunyi notifikasi, belum 26 juta per 8 menit. Kalau 1,5 jam berapa itu? Buat yang ngolong-ngolong kalau bukan ikan dulu dunia. Enggak, saya nggak pernah lihat amplop, saudara, ikhlaskan Allah, nggak pernah lihat amplopnya. Bener nih, termasuk di Al-Kubro, pulang dari sini nggak diamplopin, gue tungguin. Sampai kelar gitu maksudnya. Nggak boleh bang ya, jangan ngomong amplop, jangan. Nggak boleh kiai. Tapi itu suatu pelajaran sebetulnya. Gue ngomong apa sih ya? Saudara, itu modal cinta. Masuk surga. Tapi kita kudu jangan dalam hadis mentah-mentah. I love my brother. Aku cinta nabiku. Selawatan.
masalah ketemu orang selawatan, ketemu tiang listrik selawatan, ketemu alang-alang selawatan, penuh bagus semua itu mah. Tapi ingat, temprang selawatan subuh bablas. Ini namanya PA. Tahu PA kan? Minum es krim ditiup. Orang selawatan sampai subuh, lempengan sholat subuh bablas. Orang tuh ibarat pakai jas, pakai dasi, pakai topi, nggak pakai celana. Goblok namanya. Saudara, kita belum ngaji. Guru mah Habib, guru mah biang wali. Gua bagaimana kan pas masuk surga, gigi lu rengat, saudara. Yuk kita ngaji sekarang. Baca berapa nih? Yang ngomong jawab dulu, gua gak komentar. Saudara, Riyadhus Shalihin, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau menukil satu hadis sahih. Ada seorang sahabat Nabi namanya Mid'am, dan dia seorang budak. Budak itu seperti hubung barang, boleh dijual, boleh dipinjemin, boleh dibeli. Kalau budaknya perempuan boleh dijima tanpa akad nikah. Anaknya waladul namanya. Ada Nabi punya budak laki-laki namanya Mid'am. Suatu saat Nabi memerdekakan sang budak. Mid'am, sini anda. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Al-an intahur. Sekarang kamu saya merdekakan. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Baginda. Terima kasih. Itu ukuran Mid'am itu 250 juta. Dimerdekakan sama Rasulullah. Saudara yang saya muliakan, Mid'am akhirnya keluar dari rumah Rasulullah, tinggal satu tempat, tapi tetap ngaji sama Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah. Rasul melihat ini orang rajin betul, udah merdeka dia nggak ninggalin gua. Akhirnya Rasul ngasih amanah, Mid'am ke dia, bodoh gerak, ayah naon aja kan, sekedar ke dia. Besok saya angkat anda menjadi leader untuk mendistribusikan harta ghanimah, harta rampasan perang. Aduh ya Rasul, jangan saya, kan ada yang lain, saya maunya kamu. Baiklah ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada perang saudara, menang umat Islam, itu lawan-lawan umat Islam yang kalah, yang namanya kudanya, pedangnya, dirapun, baju besinya, semuanya itu namanya ghanimah, masuk ke Baitul Mal. Yang akan membagikan rekomendasi dari Rasulullah, distributornya, leadernya adalah Mid'am. Dan Mid'am detik itu dirubah namanya menjadi Kirkirah. Ya Rasul, nama saya jadi Kirkirah sekarang. Nggak apa-apa, what the meaning of the name? Apalah arti sebuah nama, yang penting hatimu tetap beriman. Kira-kira ya, iya ya Rasulullah. Baik saudara, detik merangkai menit, menit merangkai jam, begitu pun waktu bergulir saudara. Perang ini menang, harta rampasan perang masuk Baitul Mal, yang distribusikan langsung Kirarah. Oh ini pedang untuk Ali, ini baju besi untuk Utsman, oh ini untuk Suwaibah, oh ini untuk Anu, oh ini untuk Anu. Sudah kelar urusan, cakep, amanah. Satu saat akan perang, kalau tidak salah perang Badar. Ya Rasulullah, besok kita perang Badar, puasa ya Rasul. Rasul nggak usah ikut, biar saya aja. Enggak, kira-kira tetap aku harus tempur. Tapi ntar bahaya. Gak apa-apa, kan kita bareng-bareng, kita punya Allah. Baik ya Rasulullah, aku akan siap menjadi palang pintumu. Kalau ada anak panah mengarah kepada tubuhmu, aku menjadi palang pintumu, biar tembus dadaku. Kalau ada tombak yang akan menghunus dadamu, aku siap mati untukmu ya Rasulullah. Kira-kira mantan budak, leader distributor, siap mati untuk Rasulullah. Cintanya luar biasa. Allahu Akbar. Tibalah perang. Target mati Kanjeng Nabi,
karena ngintil mulu kira-kira ada anak panah nyasar, namanya kagak punya mata, dia buta, kena ke dada kira-kira, tewas. Konsep fikih di mana orang mati ketika ma'rakatul harb, di mana di situ medan peperangan, mati di situ, syahid dunia akhirat. Kalau dia berdarah jangan diusap, jangan dilap, tidak usah disolatkan, nggak usah dimandikan, buntel kain kafan langsung pendem, yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa dihisab lagi. Orang yang mati syahid, Rasulullah melihat beliau mati, tumben kagak nangis, sahabat pada nangis. Ya Allah, angkat derajat kira-kira, alhilhul jannah ya Allah, masukkanlah ke dalam surgamu, angkat derajatnya ya Allah, ampunkan dosa kira-kira. Nabi dengar, saudara, Nabi dengar doa sahabat, langsung Nabi gurunya yang bantah, la kira-kira finnar, kira-kira ada di neraka jahanam. Itu sahabat sontak diem semuanya, pengen nanya kagak berani. Akhirnya sahabat zahabu wan sarafu ilaih, sahabat pada ke rumah kira-kira, nyari apa ini, pengen tahu. Nabi bilang kira-kira ada di neraka, berarti ada di rumahnya sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan awal. SOP-nya pasti dilanggar. Akhirnya sudah begitu sahabat sampai di rumah kira-kira, ditemukan barbuk, tahu barbuk? Barang bukti. Apa barang buktinya? Ada mantel yang harusnya dikasih si fulan, ditaruh di lemarinya di demen, saudara. Itu mantel second di Sobo Jongkok, no Taman Goreng sono. Ada di Lebakuan tuh, Aja Om nyebrang kali Sobo Jongkok tuh, paling pego. Bener Ki berang sono. Langganan saya kalau lebaran tuh Ki. Dulu lagi susah. Sekarang mah susah banget kayaknya. Dengar saudara, mantel bekas 150.000 yang harus dibagikan kepada yang berhak, sama kira-kira diumpetin buat dia demen, sudah dikasih sama Nabi. Ya Rasul, apakah ini penyebab kira-kira di neraka? Benar. Tuh, orang paling dekat sama Nabi, cinta sama Nabi, tapi ngorupsi mantel bekas di bang peko, saudara, di neraka. Gurunya Nabi, cinta sama Nabi, di neraka, apalagi kita. Siapa guru kita? Nabi bukan, siapa bukan, gak jaminan masuk surga. Ngaji gak diamalin. Faktanya bokep jalan terus, biuah. Nah, masih tawa mulu. Ya, apa tadi? Amor. Mancing jalan terus, belang apa Pak? Gila jalan terus, korupsi jalan terus, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Ngajinya di mana, saudara? Nih, baik-baik, jangan salah artian. Cinta boleh cinta, dan jangan lupa, love is sacrifice. Do you understand? Tahu artinya? Ongol-ongol. Cinta itu pengorbanan, butuh bukti. Itu orang Baduy cuma bilang begini, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, kamu pasti sama saya akan di surga. Emang kelakuannya lurus. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, ngaji, dia tiket, dia malin, sudah. Lah ini kira-kira siap mati, bahkan mati di depan Rasulullah, masuk neraka. Kenapa begitu? Korupsi. Saudara yang saya muliakan, jangan sampai umur kita sia-sia. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mencari ilmu. Dan jangan lupa Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan, inna hadzal ilma din
fansuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu itu termasuk urusan agama, maka lihat dulu ente mau ngambil ilmu dari siapa. Mohon maaf lahir dan batin bukan merasa paling benar, bukan. Ustadznya mau ngaji siapa? Tafsir, hadis, sirah, fikih, tasawuf. Oh bagus. Sama siapa? Sama Ustadz anu. Entar dulu, jangan lihat ngetrennya, jangan lihat pintar oratornya, lihat dia ngaji sama siapa. Kalau ngajinya kagak jelas, yang pernah diomongin guru yang paling andal, Syekh Yutubuddin, Kiai Haji Gugeliyah. Tuh kalau begitu tuh, sekalipun dia alim sejagat, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adam. Ilmunya di sisi ahli ilmu seperti nggak ada. Ibarat orang impoten, ada tapi kagak ada. Oi, ngerti, ada tapi seperti nggak ada. Ada tapi kagak manggung, lah buat apaan sudah. Tuh orang yang cuma ngaji, kagak pakai guru, ibarat seperti itu tuh. Oh emang apa bang? Kudu ada guru. Oh, jelas. Kalau punya guru, gurunya ngaji sama gurunya sampai kepada Nabi, itu sanad ilmu, pasti ada nur dan barakahnya. Ini saya kasih contoh begini. Saya punya mantan namanya Nabila Sakib. Kenapa sih bang? Kayaknya jelas banget deh. Oh, gue lupa ada mana itu. Iya. Saya punya mantan namanya Claudia Cynthia Bella. Dia ngomongin saya. Kalau Ustaz perlu banyak, gitu. Kalau RT mah aja deh. Berapa deh? Saudara yang saya muliakan, lagi ngaji di situ Metro Kencana, Metro Alam. Dia nanya, jisa, manggil Ustaz, iya iya itu masa teman aku ngapain bang? Setiap pada hadis soheh, hadis yang bukan soheh kagak mau diamalin. Begini udah masing-masing aja dah, asal kamu tahu aja. Tahu kenapa? Sekalipun hadis soheh gak bisa langsung diamalkan. Saya ulang, sekalipun hadisnya soheh Bukhari Muslim tidak bisa langsung diamalkan, harus dimatangin dulu. Saya kebetulan S3 di Institut Ilmu Al-Quran, itu ulumul Quran, ulumul hadis emang makanan saya itu. Sampai karena kebentrok sama COVID-19 harus umlaut saya 3,6 sekian, alhamdulillah. Tapi karena lewat dari 4 tahun jadi kagak dapat. Itu makanan saya sudah. Jadi yang namanya hadis sahih nggak bisa makmul, nggak bisa langsung diamalkan. Ada yang seperti itu. Saya kasih contoh begini. Ini kalau ngaji kagak pakai ilmu. Mentang-mentang dapat hadis sahih di YouTube, di Google, hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan itu 3 jari. Berapa jari? Jempol, telunjuk, jari tengah. Jelas. Sahih. Ini Udin Badur nih. Tadi temannya mantan saya apa itu namanya Angel Karamoy ya. Sabar dengar dulu, komen aja lo. Itu Udin Badur mentang-mentang hadis sahih, mungkin hadis sahih Bukhari Muslim dari mulai hari itu sampai gini hari, dia makan 3 jari. Begini sayang, hadis sahih Nabi itu betul, tapi harus lihat kronologisnya, siakul hadisnya, asbabul urutnya. Kenapa Nabi makan 3 jari? Yang dimakan korma, belum makan rawon. Makan rawon 3 jari sampai subuh. Bubur ayam barito 3 jari mambak mau, lu kokop sekalian tuh. Nih karena ngaji kagak pakai ilmu. Main mentang-mentang hadis, main takut aja sudah, kagak bisa.
Ada lagi dah nih, contoh ya. Lanjut. Masih kuat? Sampai jam berapa? Jam 12. Emang saya pengen golek bang. Berarti abang suka ngaji ya. Tampang ahli ibadah nih. Boleh tampang masalah ya? Enggak apa-apa, biarin. Kita ngaji lagi ya. Takbir. Yang bener bang takbirnya. Gue mau takbir jatuh sakit nih. Takbir. Nah begitu. Takbir kudu kenceng. Sama bini takut ya. Tanggal saya bang. Kita lanjut. Sampai mana? Contoh yang kedua. Makmun, nih, ya. Hadis sahih nih, karena kagak ngaji PA. Kalau hujan turun, Nabi keluar rumah. Sudah. Kenapa? Biar kena hujan. Angkat tangan. Allahumma suqya rahmatin, la suqya azab. Allahumma sayyiban nafi'ah. Di mana aja kalau hujan Nabi keluar. Yang baca Mama dikempet. Ini hadis sokeh. Bibi lu 4 gentong, sokeh. Ngomong sokeh lu, Fatihah lagi lu. Ini hadis sokeh ini sudah. Setiap hujan keluar. Mama orang Betawi. Dari mulai kecil asal hujan-hujanan, cikaan kerokan. Punya bini orang Bogor sehari hujan 3 kali, hujan keluar. Soiban Nabi besok ungu badannya. Lu dengan poces tahun dah. Saudara yang saya muliakan, dalam hadis mentah-mentah lu kagak ngerti. Kenapa Nabi asal keluar turun hujan, Nabi keluar. Yang pertama, Arab Saudi, Jazirah Arab itu hujannya jarang. Panas. Kalau hujan setahun mungkin sekali 2 kali. Keluar jadi berkah. Yang kedua doa. Lah Indonesia hujan berkali-kali. Apalagi sekarang nih bulan sambar petir. Tempoh hari sampai masjid AC-nya mati, sambar petir. Tempoh hari ada orang jagoan. Kampung saya sono Gandaria ngetes ajian lembu sengkilan. Dia yang ngaji di mana tuh mambak mau kalau pengen buah cok. Kalau satu balai juga. Sudah ada. Dia pengen ilmu mandraguna, nangkap petir, pukulan derajat mesti. Kata gurunya, lu baca nih. Subhanallazi sakhalana hal wa qadara mukrin wa inna ila rabbina qalibun ya capar. Khalisni. Lu baca nih begitu geledek nyamber. Di mana kong nangkepnya? Lapangan kong jajan abun. Kemarin minggu yang lalu, kan hujan gede banget. Pakai sempak doang. Iya, benar masa saya bohong. Ya Jabbar ya Qahar. Subhana man yusabbih rabbih wal malak min khifati. Khalisni sudah. Sekarang hari ke-7 itu tahlilan. Mampus. Jangan begitu, jangan. Dia ngaji kudu pinter. Oi. Ada lagi aduk boleh? Khusus untuk adul dunia. Panitia gak usah pakai tambah-tambahin biasa aja. Emang udah takar ya. Mau kata apa emang? Sampai mana tadi? Ada lagi. Hadis sahih saudara. Al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Tahu habbatus sauda? Apa bang? Buset minyak oles. Lo ngaji di mana bang? Minyak Arab oles. Itu hajar jahanam. Udah nikah belum? Pantes. Lu boleh soal sapahan. Yang namanya al-habbatus sauda, jinten hitam. Paham ya? Apa itu sauda? Itu karena Nabi obat bagi segala penyakit.
orang ngati nu Pak Haji Soheh zaman dulu, zaman tabiin, dia kagak ngerti zaman dulu yang namanya aksar Arab, nggak ada titik, nggak ada koma. Jadi mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa, podo wae, nggak ada titiknya Pak. Mana huruf jim, ha, kho, sama. Mana sin kecil, sin besar, sama, titiknya kagak ada. Mana to, mana zo, sama, nggak ada titiknya. Dibaca nih kata Nabi riwayat Imam Bukhari, habatus sauda, obat bagi segala penyakit. Karena kagak ngaji pakai guru, emaknya ngap-ngapan sakit. Ngelihat hadis, iya, gua cari buat emak gua biar sembuh. Bacanya kan nggak ada titiknya, harusnya al-habatus sauda. Karena nggak ada titiknya dibaca al-hayatus sauda, kobra hitam. Obat bagi penyakit, langsung ke gunung jadi kobra. Mak nih kobra mah kata Nabi sembuh, catek mati langsung. Saudara, ayo ngaji cuma. Orang udah ngaji aja masih salah. Terakhir, karena ada cing 40 nih. Terakhir, ada seorang ulama besar namanya Syekh Hasan Al-Bisri. Satu malam beliau sujud di depan Ka'bah lama betul. Begitu bangun dia salam, saudara, berlinang air mata, bersimpah air mata, sejadahnya basah, saudara. Mukanya merah, matanya bengok, saking semalaman dari habis Yusak sampai sebelum subuh dia nangis. Datanglah sahabat, Tuan Guru, udah dong, jangan pakai nangis lagi. Guru mah nggak ada dosa dah. Kalaupun ada udah Allah ampunin. Udah guru, jangan ingat dosa. Apa tuh kata si Hasan Al-Bisri? Di sana, aneh nangis di semalaman bukan karena ingat dosa, tapi lantaran aneh ingat lagi sujud terakhir tadi di kampung aneh ada seorang ulama besar. Jangan ngomong umurnya, ngajarnya, tausiahnya, dakwahnya 40 tahun. Lama nggak Bang? 40 tahun fikih dan diajarin, tauhidnya, tasawufnya, sirahnya, hadisnya, tafsirnya, semua multidisipliner. 40 tahun ngajar. Ahli sujud, ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli berterma. Yang teori kampung tersebut nggak ada yang nggak tahu siapa dia. Asy-Syair bin Ali Al-Habib, terkenal dengan ulama yang sangat ahli ibadah. Lalu apa Tuan Guru, kata temannya Syekh Hasan Al-Bisri. Lalu urusan sama guru kenapa? Kenapa di malam guru nangis mulu? Ente tahu nggak? Itu ulama yang begitu tua, sepuh, alim, ahli ibadah, ngajar kita 40 tahun. Dia matinya suul khotimah, kagak bisa nyebut la ilaha illallah. Allah nggak kasih turun rahmat sama dia. Kenapa? Ente tahu nggak? Dia punya saudari perempuan, adik kandung perempuan yang disemenak-menakan, kagak diurusin. Bapak emak mati nih, adik yang nanggung abang. Kalau nggak ada abangnya, mamangnya kalau dia kagak mampu sudah. Ini sang kiai dakwah kemana-mana. Adik kandungnya mandi junub kagak ngerti rukunnya, sholat belang-belantong, rukun wudhu dia kagak ngerti, sedekah kemana-mana. Adiknya minjem uang dimaki-maki, semua diurusin. Sama adik pelitnya 17 setan, semua diurusin. Adik kandungnya kagak diurusin. Masa bodoh terhadap nasib adik kandungnya sendiri menyebabkan Allah tidak turunkan rahmat. Pada akhirnya wafatnya suul khotimah, saudara. Adanya ruh di sumur barhut. Saudara yang saya muliakan, berapa umur kita sekarang? Salim apa kita? Sehebat apa ibadah kita? Kalau kita masuk surga, kita anggap dengan ibadah kita anggap dengan ilmu kita, nonsen. Sebab semuanya akan masuk surga. Berkah dunia, berkah kuburan, berkah akhirat. Kalau Allah turunkan rahmat, kasih sayang, dan Allah turunkan rahmat tersebut bukan pada hati yang sombong,
yang bangga, yang suka iri, yang suka dengki. Tidak. Ini majelis taklim mengingatkan kita kembali bagaimana akhlak Rasulullah. Dunia akhirat berkah. Kesimpulannya adalah ngaji, ngaji, dan ngaji. Insya Allah kalau guru-guru kita masuk surga, kita kesawaran berkahnya. Amin.